Full syuting di Jakarta, di Bogor, di Sentul, tapi kurang lebih paling banyak memang di area Jakarta. Kita syuting sekitar 21 hari. Ceritanya tentang apa sih, Kak Omar? Ceritanya tentang Ikhlas Paling Serius itu berkaitan dengan problematika gimana cara kita menjalani sebuah masalah sih sebenarnya. Gimana kita ikhlas dalam menghadapi sebuah masalah, terutama dalam hal ini adalah masalah dalam percintaan. Tapi masalah dalam percintaan itu kan banyak ya apa aspeknya gitu. Yang dijelaskan atau yang digaris besari dalam cerita ini adalah tentang restu orang tua sih sebenarnya. Jadi restu dari ibunya Fajar. Aku berperan sebagai itu. Dari banyaknya series yang sudah dibintangi, mungkin apa sih yang jadi perbedaan paling ikonik atau paling mendasar lah dari Ikhlas Paling Serius ini? Sebenarnya aku nggak bisa spill sekarang, nggak bisa sebutin karena itu akan menjadi plot twistnya, jadi takutnya malah jadi spoiler. Tapi yang jelas ending dari serial ini menurut aku memberikan warna baru di industri kita, terutama di Indonesia, di series ataupun di perfilman, dimana kalau kita terbiasa dengan ending A atau ending B, tiba-tiba di series ini tuh ada ending C loh, gitu loh. Dan menurut aku mungkin buat sebagian orang kayak, oh kok endingnya nggak A, kok endingnya nggak B gitu. Tapi sebenarnya ending ini justru yang paling relatable dan yang paling kita bisa terima, karena yang namanya manusia kita kan bisa aja menemukan jalan A, B, C, nggak semuanya hanya jalan A dan jalan B aja gitu loh. Jadi kayak dengan adanya serial ini sebenarnya membuat masyarakat lebih membuka pikiran mereka semua bahwa kemungkinan ending dari jalan yang kita tempuh itu ada banyak loh. Ada tantangan yang berarti nggak Kak dalam karakter di Ikhlas Paling Serius ini untuk Kak Omar sendiri? Tantangan soal karakter hampir nggak ada ya, karena kebetulan latar belakangnya ini kan soal PR agency, dan kebetulan memang saya kuliah di bidang komunikasi, di bidang PR. Jadi kayak recall waktu dulu kuliah sih sebenarnya. Jadi kayak bahasanya, cara berbicaranya, terus materi yang dibawakan tuh mirip-mirip dengan dulu atau diajarin presentasi itu kayak gimana dan lain-lain gitu sih, cuma kayak recall aja. Kesulitan berarti nggak ada, tapi selebihnya ya kesulitan kecil bisa dihadapi di lokasi bareng sama director, produser 3D, dibantu juga sama lawan main pasti. Ada relate nggak sih dengan karakter yang dimainkan ini? Ada beberapa yang relate, tapi banyak yang nggak relate juga, terutama dalam hal ini yang sama-sama aku mungkin apa ya, yang paling nggak sama-sama aku adalah Fajar nih pribadinya abu-abu ya. Dia kayak untuk memutuskan suatu masalah tuh dia pikirnya lama dan bahkan cenderung nggak bisa memilih antara hitam atau putih. Jadi dia pilih aman di abu-abu aja. Itu yang bikin aku gemes, kayak ini karakternya gini juga ya sebenarnya gitu. Tapi di sisi lain pasti setiap orang dalam mengambil langkah punya pertimbangannya masing-masing lah. Jadi aku bisa ngertiin yang Fajar, cuman Fajar sama Omar salah satu perbedaan yang paling tajam di situ. Ada pelajaran nggak setelah selesai dari series ini, gitu, pelajaran yang diambil dari series ini? Ada banget, dan itu juga aku nggak bisa spill karena takut ngebongkar plot twistnya yang ada. Tapi yang jelas bagaimana Fajar memperlakukan ibunya, bagaimana Fajar mengambil keputusan karena ibunya, itu adalah sebuah pelajaran besar buat aku dan bisa jadi contoh juga untuk anak muda zaman sekarang dalam menghadapi berbagai problem dengan orang tuanya. Ada momen memorable nggak sih Kak yang bisa Kakak bagikan untuk para pemirsa terkait dengan syuting series ini? Yang memorable apa ya? Selama proses syutingnya atau cerita? Iya, selama proses syuting Kak. Yang memorable apa ya? Mungkin kedekatan antara pemain dan juga kru kali ya. Teman-teman kru juga semuanya solid banget. Kita fun, proses syutingnya juga berjalan dengan lancar. Bahkan sakit pun sakit bareng semuanya. Kita sempat sakit bareng satu lokasi, semuanya sakit. Sama lagi musim juga sih karena cuacanya nggak baik. Jadi ya itu sih yang paling unik, karena jarang-jarang di setiap produksi biasanya kita berjalan baik dan sehat, tapi kali ini semuanya benar-benar rata sakit. Tapi ya udah. Dan pas sakit itu sempat dihentikan proses syutingnya atau tetap berjalan terus Kak? Tetap berjalan. Bahkan sempat ke UGD, infusnya belum kelar, udah balik lagi ke lokasi syuting karena emang kita dikejar waktu juga kan, hanya 21 hari untuk 8 episode tuh cepet banget. Jadi ya seperti jalan. Cara untuk handle-nya gimana sih? Cara untuk handle Kayak dalam kondisi setelah kita profesional aja, karena kita kan mau karyanya jadi bagus, kita mau prosesnya juga cepat selesai, kita mau tetap selesai juga on time. Jadi ya udah bangkit deh, ayo semangatin deh, tetap ke lokasi, tetap kelarin syutingnya gitu aja. ada treatment khusus nggak sih kayak di belakang layar? Biasanya Kak Omar seperti apa doang? Treatment khusus maksudnya untuk Kayak entah itu untuk menjaga mood ataupun lain sebagainya gitu ketika di belakang layar. nggak ada yang spesial sih, paling dengerin lagu, terus ya tetap stay eling ya, kalau kata orang-orang ya, stay eling, tetap harus waras, harus tetap sadar bahwa ya ini memang kita sedang bekerja yang berusaha profesional gitu, belajar untuk profesional.
dengan cara gimana tuh Kak untuk tetap bisa balance-nya antara Kalau aku biasanya dengerin musik sama makan makanan yang enak. Kamar pesan-pesan dong. Apa yang aku lagi Pesan pengen aku makan. pesan Ramadan dong. Pesan-pesan untuk Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua yang menjalankan. Semoga dilancarkan ibadahnya, kesehatannya juga dijaga. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.